Faksi, Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia, telah menerbitkan buku berjudul Pedoman Pengelolaan dan Tata Kelola Organisasi Serantau Regional ASEAN. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Litbang Faksi, dengan penulis presidir Faksi Muhammad Nasir, Amin, dan Johanna Syauta. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Permasalahan. C. Tujuan. Bab 2. Permasalahan hukum di negara ASEAN. A. Permasalahan hukum bagi pekerja migran. B. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bab 3. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. A. Landasan hukum utara, International Bill of Human Rights. B. Kewajiban negara. C. Instrumen hukum internasional. D. Mekanisme penegakan. Bab 4. Pilar utama dalam hukum regional ASEAN. A. Pilar utama dalam hukum. B. Pemaknaan regional. C. Malaysia Serumpun Melayu Nusantara. D. Dampak penyatuan dan hegemoni wilayah. Bab 5. Badan Hukum Negara dan Masyarakat. A. Badan Hukum Negara dalam konteks negara internasional. B. Badan Hukum Masyarakat Internasional. C. Pengertian badan hukum. D. Makna dan tujuan utama badan hukum. E. Badan Hukum Lintas Negara. F. Badan Hukum Masyarakat Dunia. Bab 6. Pengelolaan dan Tata Kelola Organisasi Internasional. A. Pedoman Pengelolaan Organisasi Perkumpulan. B. Pedoman Tata Kelola Organisasi Perkumpulan Internasional. C. Internasional. D. Sistem Pengelolaan Organisasi Regional ASEAN. E. Sistem Tata Kelola Organisasi ASEAN. Bab 7. Pengelolaan dan Tata Kelola Organisasi Perkumpulan Faksi Internasional. A. Pedoman Pengelolaan Faksi Internasional. B. Pedoman Tata Kelola Faksi Internasional. C. Sistem Pengelolaan Faksi Internasional. D. Sistem Tata Kelola Faksi Internasional. Bab 8. Faksi sebagai penghimpun organisasi internasional. Faksi sebagai organisasi global. B. Faksi dalam konteks geopolitik. C. Faksi perhimpunan ormas luar negeri. Bab 9. Penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. Daftar pustaka. Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai pedoman pengelolaan dan tata kelola organisasi serantau regional ASEAN yang merupakan pedoman tata kelola bagi organisasi masyarakat regional ASEAN, yang mana berbentuk kerjasama dan ikatan geopolitik antar negara di kawasan Asia Tenggara, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan, integrasi ekonomi, dan kemajuan sosial budaya. Sebagai organisasi regional, ASEAN berfokus pada penyelesaian masalah kawasan melalui konsensus bersama dan penghormatan kedaulatan, perhimpunan diaspora, atau persatuan pelajar dan mahasiswa se-ASEAN. Negara Malaysia adalah entitas serumpun Melayu Nusantara. Panduan yang mengatur pembentukan, tata laksana, dan penyatuan organisasi perkumpulan di Malaysia. Buku ini dikeluarkan atau diselaraskan oleh otoritas resmi Organisasi Perkumpulan Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia, yang disingkat Faksi, sebagai organisasi perkumpulan perwakilan Malaysia, yang merupakan bagian dari organisasi perkumpulan internasional pertama sekali. Didirikan di Indonesia pada tahun 2024, buku ini dapat merujuk pada buku panduan tata tertib organisasi yang diterbitkan oleh Penelitian dan Pengembangan, Litbang, Faksi, untuk keperluan Faksi KPPA Malaysia, dalam menjalankan visi dan misi organisasi di berbagai bidang kegiatan kebutuhan organisasi, dan untuk pertama sekali menjalankan misi kemanusiaan, pendidikan, litbang, sosial budaya dan perbantuan hukum. Perlindungan dalam perbantuan hukum bagi hak dasar sebagai manusia,
yaitu hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia, HAM, dalam perbantuan hukum adalah hak fundamental yang memastikan setiap individu, terutama masyarakat rentan atau yang berhadapan dengan hukum, mendapatkan akses keadilan yang setara. Negara wajib menyediakan bantuan hukum agar hak atas peradilan yang adil, fair trial, dan kesetaraan di depan hukum tetap terjaga. Jakarta, Juni 2026. Penulis A. Latar belakang Persatuan Organisasi Serantau Regional ASEAN yang disingkat dengan POSERA, yang merupakan wadah hukum yang terbentuk dan diberi nama oleh faksi perwakilan di negeri Malaysia, sudah semestinya segera dibentuk mulai hari ini, yang didasarkan pada tatanan hukum internasional. Selama beberapa dekade ke belakang, belum ada sebuah organisasi masyarakat dalam wadah hukum negara dan masyarakat dunia. Dari berbagai organisasi yang lahir, belum pernah ada berdasarkan azas hukum internasional, maka sangat sulit bisa dibuat persatuan organisasi-organisasi se-ASEAN. Faksi hadir dengan membawa perubahan besar bersama para pakar-pakar faksi, terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk melahirkan sebuah terobosan baru yang berbentuk Badan Hukum Negara dan Masyarakat BHNM. Dengan Badan Hukum Negara dan Masyarakat BHNM, faksi melahirkan berbagai program dunia, di mana badan hukum yang bermakna legal entity di berbagai negara, merupakan entitas atau organisasi yang diakui oleh hukum, memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mandiri, terpisah dari individu atau pihak yang mendirikannya. Konsep ini memungkinkan suatu entitas untuk memiliki kekayaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mengadakan perjanjian, serta bertindak di pengadilan hukum internasional. Sedangkan Badan Hukum Masyarakat Dunia, sering disebut subjek hukum dalam ranah hukum internasional, adalah entitas atau lembaga yang memiliki kapasitas hukum untuk menyandang hak dan kewajiban lintas negara. Istilah ini merujuk pada aktor-aktor yang diakui secara global, yang mampu melakukan tindakan hukum internasional, seperti membuat perjanjian atau menuntut tanggung jawab sebuah negara yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dunia. Wadah hukum organisasi perkumpulan, sebagaimana yang merujuk kepada keterlibatan hukum berbagai negara. Ini sangat sulit untuk dapat dipahami oleh masyarakat dunia, tanpa adanya edukasi, maka hanya akan menjadi rutinitas kosong pada pertumbuhan antar bangsa. Pertumbuhan para perantau, terutama di negara-negara Asia Tenggara, harus ada persatuan dalam merangkum di berbagai wilayah negeri di Malaysia. POSERA di wilayah negara Asia Tenggara wajib memiliki payung hukum yang kuat. Hal ini semakin banyaknya persoalan hukum yang terjadi selama ini, maka perlu adanya wadah hukum dari organisasi perkumpulan yang kuat di belahan dunia internasional. Malaysia sebagai negara ASEAN adalah merupakan negara utama pertumbuhan serantau yang memfokuskan kepada kestabilan politik, ekonomi, sosial kebudayaan, dan hukum. Pertumbuhan serantau di negara-negara Asia Tenggara, yang disebut ASEAN, yang bermula ditubuhkan pada awal tahun 1967, Malaysia bersama Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengasaskan blok ini. Maklumat utamanya termasuk memacu pertumbuhan ekonomi, keamanan serantau, dan penyelesaian konflik secara aman. ZOKFAN, Zon Aman, Bebas dan Berkecuali, inisiatif yang diperkenalkan oleh Malaysia pada tahun 1971, bagi untuk memastikan rantau Asia Tenggara tidak dipengaruhi oleh kuasa besar. Pertumbuhan berazaskan wilayah atau sebuah negeri di Malaysia, dalam konteks domestik, terdapat juga berbagai pertumbuhan atau persatuan yang bersifat serantau atau wilayah di Malaysia, yang memfokuskan kepada kebudayaan, kesenian, dan pendidikan, seperti 1. Majelis Belia Negeri atau daerah, pertubuhan yang mengumpulkan belia dari zon atau wilayah tertentu untuk pembangunan komuniti. 2. Badan Kebajikan Anak Negeri, persatuan yang menghimpunkan anak perantau dari berbagai belahan negeri. Seperti halnya Persatuan Anak Jati Kelantan yang menetap di Kuala Lumpur. Untuk maklumat lebih spesifik,
yang merujuk kepada portal resmi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia bagi senarai persatuan yang terdaftar secara resmi dalam hukum negara Malaysia, merujuk pada pengikut wilayah, atau portal resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk dasar luar berkaitan pertubuhan. Serantau Antarbangsa, yang memfokuskan kepada pertubuhan politik serantau di ASEAN atau Persatuan Kebudayaan Tempatan di Malaysia. Dalam konteks organisasi, perkumpulan faksi merujuk pada entitas resmi bernama Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah yang bergerak di bidang fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat luas, baik secara nasional di Indonesia maupun dunia internasional. Fokus organisasi. 1. Fasilitas akademik, yang merupakan rancangan suatu program yang berfokus pada pengembangan kapasitas individu, komunitas, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan akademik anggota dan masyarakat. 2. Advokasi, yaitu menjalankan fungsi pendampingan hukum dan sosial, diantaranya diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum LBI Faksi, guna membelah hak-hak masyarakat yang membutuhkan. 3. Perkumpulan sosial, yang menjalankan peran sebagai perkumpulan yang menghimpun relawan, aktivis, serta praktisi hukum dan pendidikan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program, jejaringan, dan layanan mereka, dapat mengunjungi situs resmi Faksi Media. Sebagai catatan, secara istilah umum dalam politik atau kelompok, kata faksi juga dapat bermakna sebagai subkelompok atau kubu di dalam suatu organisasi yang memiliki pandangan atau kepentingan khusus dalam persatuan masyarakat dunia internasional.